Jika tidak mampu, jika tidak mampu semua gerakan, maka sholat dengan isyarat. Maka sholat dengan isyarat mata. Isyarat mata. Ya bagaimana kita gini, rukuk gini. Pokoknya isyarat mata, Allah paham, Allah Maha tahu. Isyaratnya terserah, yang penting ada gerakan, kita gerakan kelopak mata kita. Setiap kita ada gerakan, kita gerakan kelopak mata kita. Ya, itu namanya sholat dengan isyarat mata. Ya. Jika tidak mampu lagi, jika tidak mampu berisyarat, isyarat mata, maka sholat dengan gerakan hati. Allah Maha tahu. Udah, kita nggak bisa gerakan mata kita. Gerakan hati kita. Pokoknya kita niat dalam hati, baca dalam hati, semuanya dalam hati. Selama akal kita masih berjalan, maka wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat. Ustadz, bagaimana kalau hati sudah nggak bisa dipikir lagi? Jika tidak bisa, jika pingsan atau koma, bagaimana? Ya, kalau pingsan atau koma nggak bisa sholat, maka dalam ini tidak bisa sholat karena akal hilang tidak bisa mengatur hati. Ya. Ini selanjutnya. Ya. Jika sudah pingsan, koma, tidur, ya sudah, mau diapain? Nggak bisa sholat. Nah, perbedaan antara koma dengan tidur. Catatan. Beda antara tidur dengan koma atau pingsan dalam hal mengqadha. Baik. Perhatikan. Tidur, jika bangun dari tidur, sepakat ulama untuk mengqadha salat yang tertinggal. Mengqadha salat yang ketiduran. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka diqadha, maka qadha. Baik. Bagaimana jika pingsan atau koma? Jika sadar dari pingsan atau koma. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Secara umum ada 3 pendapat. Dan pertama, hukumnya sama seperti tidur. Sama seperti tidur. Jadi harus diqadha. Yang kedua, bahwasanya tidak diqadha. Ya, tidak diqadha. Tidak sama dengan tidur. Kenapa? Karena koma itu kehilangan akal. Tidur bukan kehilangan akal. Tidur tuh orang lalai tapi akalnya masih berjalan dalam alam mimpi, Adapun koma, dia kehilangan akal seperti orang gila, ya. Koma atau pingsan, hilang akal seperti orang gila. Seperti hilangnya akal orang gila.
orang gila. Maka tidak wajib qadha. Maka tidak wajib qadha. Dia koma sehari, koma 2 hari, pingsan, tidak sadarkan diri. Ya. Kalau tidur, dibangunkan bangun. Tidur, mau tidur kayak lalu kesini tidur, tutup tidur, apa bangun dia. Kalau pingsan nggak bisa, mau dibangun nggak bisa, koma nggak bisa, akalnya hilang. Maka dia seperti orang gila. Orang gila kalau sadar dari gila nggak wajib sholat, selesai. Ya apa namanya, rufi al-aqlam an salasa, pena dicatat di 3 orang, di antaranya al-majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Oleh karenanya orang yang tidur sama koma ini, orang yang koma atau pingsan hukum seperti orang gila, tidak wajib untuk mengqadha. Pendapat yang tengah, ini pendapat dipilih oleh sebagian ulama, ini Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jika pingsannya kurang lebih 3 hari, dan ada sebagian ulama mengatakan 1 hari, intinya lebih hati-hati diqadha. Jika lebih dari 3 hari, jika pingsan lebih dari 3 hari, maka tidak perlu diqadha. Maka tidak perlu diqadha. Kenapa ada khilaf? Karena ada 2 riwayat yang agak sepertinya bertentangan. Riwayat dari Ibnu Umar pernah pingsan berapa hari kemudian dia tidak mengqadha. Sebaliknya ada riwayat dari Ammar bin Yasir, dia pingsan kemudian dia sadar, dia mengqadha. Tapi kalau kita lihat secara analogi, secara logika, secara kias, maka saya lebih condong bahwa pendapat bahwasanya koma dan pingsan tidak sama dengan tidur. Dia seperti orang gila, ya, artinya kehilangan akal. Sehingga tidak wajib untuk, makanya pena diangkat, tidak wajib bagi dia untuk sholat dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tapi pendapat Syekh bin Baz, ini pendapat sebagian ulama mazhab juga, bahwa saya kalau tidak salah Hanafi atau yang lain, saya agak lupa ya, tapi saya tulis di buku bekal sholat, kalau dia pingsan sehari 2 hari, lebih baik dia mengqadha. Tapi kalau dia tidak mengqadha, karena seperti dikatakan bahwasanya pingsan atau koma tidak sama seperti tidur.